ini nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahannya dan bertahan di level Rp15.000 per dolar Amerika. Namun di perbankan nasional, rupiah sudah ditransaksikan hingga mencapai 15.900 per dolar Amerika. Ada sejumlah faktor yang menyumbang anjloknya rupiah. Di antaranya, kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi global membuat mereka memindahkan asetnya ke tempat aman, hingga naiknya angka inflasi di tanah air. Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, anjloknya rupiah akan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang berdampak pada kenaikan harga barang. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi, impornya menjadi lebih mahal, tentu ini akan menjadi semacam tekanan gitu ya bagi pelaku usaha di dalam negeri. Ketika nilai tukar ini terjadi dalam range yang lama gitu ya pelemahannya, ini kan nantinya perlu direspon oleh pelaku usaha dengan misalnya melakukan penyesuaian harga ya. Dan ini yang kemudian bisa menambah tantangan dari upaya untuk menekan inflasi, karena ketika harga naik tentu itu juga akan berdampak terhadap inflasi itu sendiri. Meskipun nilai tukar rupiah sudah melemah lebih dari 4% sejak Januari 2022, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimistis fundamental ekonomi masih kuat. Hal ini ditandai dengan sejumlah indikator. Di antaranya neraca perdagangan di tahun ini yang selalu surplus dan kuatnya cadangan devisa. Memang betul bahwa aliran modal asing untuk SBN memang tidak kuat. Tapi bukan berarti itu akan mengganggu nilai tukar. Karena apa? Karena account defisit kita bahkan yang tahun lalu surplus, semester 1 juga surplus, dan tahun ini defisitnya rendah, dan neraca pembayaran secara keseluruhan adalah surplus. Artinya pasokan fundamental falas itu tinggi, dan itu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia cadangan devisa lebih dari cukup, dan Bank Indonesia akan terus juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi Juli diperkirakan masih tinggi mengingat harga pangan masih mahal. Di bulan Juni, harga pangan memberikan sumbangan besar bagi inflasi. Kondisi ini ikut menambah tekanan pada rupiah. Lalu, apakah ekonomi RI masih aman? Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya, Agita Mahlika. Pemirsa, di tengah nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan, yakni hari ini saja sudah di atas angka Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Ini tentunya menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat. Kemudian dolar yang menguat, ini juga dibarengi dengan harga barang yang mahal, kemudian mengerek inflasi. Dolar yang semakin perkasa, kemudian juga inflasi yang tinggi, kemudian amankah perekonomian Indonesia? Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengambil tema dolar dan inflasi naik, amankah kita? Untuk itulah pada malam hari ini sudah ada 4 narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama bergabung secara virtual sudah ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bapak Febrio Nathan Kacaribu. Halo, selamat malam, Pak Febrio. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Bapak. Kemudian sudah bergabung di studio kita sudah ada Bapak M. Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI. Halo, Pak Misbakun, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Seluruh pemirsa TV One. Oke, kemudian sudah bergabung juga Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Suryani Motik. Ibu, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, selamat malam juga buat pemirsa TV One. Alhamdulillah. Dan terakhir sudah bergabung ekonom kita yaitu Pak Antoni Budiawan. Bapak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini sudah segar-segar semuanya meskipun kondisi saat ini mungkin tidak sedang baik-baik saja. Bapak dan juga Ibu, kita mungkin awali terlebih dahulu ke pandangan pengamat. Melihat saat ini sudah di angka Rp15.000 per dolar. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap ekonomi kita, Pak? Ya, pertama adalah mungkin kita harus melihat bahwa kenaikan dolar ini sangat cepat ya di dalam bulan Juni ini. Sampai menembus 15.000 ini sangat cepat. Dan saya rasa ini ada 2 kesalahan Bank Indonesia dalam mengantisipasi kurs rupiah itu. Yaitu pertama adalah mengenai antisipasi dari inflasi. Jadi seolah-olah bahwa inflasi ini masih rendah. Padahal kalau kita lihat realisasinya adalah sudah 4,35%. Yang mengkhawatirkan adalah inflasi pangan itu sudah 9,1%. Nah, ini adalah seolah-olah
diabaikan dan merasa ini masih di dalam koridor yang diperkirakan, yaitu 2-4% target inflasi tahun ini, padahal udah 4,35%. Tapi yang lebih fatal adalah bahwa reaksi dari Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga ini sangat tidak memadai. Kalau kita lihat, The Fed sudah menaikkan suku bunga 0,25% bulan Maret, 0,5%, sangat besar pada saat itu, bulan Mei, dan 0,75% pada bulan Juni. Jadi 1,5%, dan respons Bank Indonesia itu hanya 0% menaikkan. Dan ini adalah tentu saja langsung seketika membuat dolar langsung terbang gitu. Permasalahan inflasi ini adalah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia. Karena inflasi saat ini adalah inflasi global, yaitu bersumber dari kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat dengan quantitative easing. Nah, respons di sini adalah mau tidak mau bukan masalah neraca perdagangan saat ini, tetapi masalah pembalikan uang ini. Dan kalau kita lihat dari September tahun lalu, kita punya cadangan devisa sudah turun lebih dari 10 miliar dolar. Terutama di dalam 3 bulan terakhir ini sangat itu. Dan masih akan terus. Nah, Bank Indonesia sebetulnya mempunyai 2 kesempatan pada bulan Mei dan Juni, karena di situ Mei dan Juni rapat Dewan Gubernur itu adalah setelah rapat FOMC, Dewan Gubernur Amerika, Bank Sentral Amerika. Tetapi itu tidak digunakan. Nah, sekarang masalahnya adalah di bulan Juli ini, apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga? Berapa? Dan masalahnya adalah Juli ini rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ahead, lebih awal dari FOMC. Nah, tanggal 20 sama 21 Juli kalau nggak salah. The Fed rapat tanggal 26-27 Juli. Kalau dia tidak menaikkan lagi, sudah pasti rupiah akan anjlok. Dan kalau kita lihat, antisipasinya adalah kebijakan Amerika itu akan menaikkan suku bunga paling sedikit 0,5% lagi. Nah, bagaimana itu untuk ininya, mengantisipasi itu? Nah, semoga ini bisa diantisipasi, saya rasa itu dulu. Oke, itu tadi pandangan dari pengamat kita yang mengatakan bahwa memang reaksi dari BI dan mungkin juga pemerintah ya masih kurang memadai begitu ya. Sekarang kita lihat kemudian bagaimana tanggapan dari pelaku usaha. Bu Yani, kalau melihat ya tampaknya importir ini, khususnya importir ya, apakah sudah deg-degan ini mengantisipasi kondisi seperti ini? Saya kira bukan hanya importir, produsen para industrialis di Indonesia, karena kita perlu tahu bahwa industri di Indonesia itu masih syarat sama barang-barang impor, bahan bakunya, hulu hilirnya itu tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Jadi kita masih sangat bergantung dengan impor, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita ini belum sembuh total dari COVID. Jadi baru mulai nafas dari COVID gitu. Nah, akibat dari COVID yang 2 tahun tidak bisa praktek juga tidak bisa kerja gitu, itu masih terasa sampai sekarang. Nah, kemudian pemerintah juga bank kasih restructuring sampai Februari tahun 2023 gitu. Setelah itu normal lagi. Sementara bisnis belum normal. Kemudian kita juga punya masalah, memang masalah sekarang bukan hanya di dalam tapi di luar. Nah, supply chain, ada barang nggak bisa kirim, logistik juga menjadi isu gitu. Nah, ditambah lagi sekarang, yang pasti kalau dolarnya tinggi itu sudah berpengaruh terhadap pembelian bahan baku. Karena mayoritas bahan baku masih impor. Nah, kalau komponen bahan bakunya impor itu naik, mau tidak mau harga harus naik. Kalau tidak naik, mau dari mana nutupinnya? Itu satu persoalan lagi. Kemudian yang kedua lagi, kalau ini dinaikkan daya beli masyarakat kan rendah. Ini masyarakat yang banyak yang lay off atau yang tidak dipekerjakan lagi semasa Covid kan belum pulih lagi. Gitu. Nah, ini juga akan menjadi masalah lagi. Apakah nanti tentunya pengusaha apapun kejadiannya pasti akan berusaha untuk survive. Apakah akan ada cost efisiensi atau menaikkan harga. Nah, cuma bedanya
Kalau pengamat ngelihatnya begitu, kalau pengusaha kita berharap tidak ada kenaikan suku bunga karena kita belum pulih. Kalau toh ada kenaikan mungkin subsidi. Karena memang ini dunia usaha sama sekali ini belum normal. Jadi mungkin itu. Kemudian juga restructuring juga masih belum normal juga gitu. Bantuan di negara-negara maju suku bunga mau dinaikkan, tapi kan bantuan langsung ke dunia usaha clear, jelas. Kita kan nggak ada bantuan itu gitu. Bantuannya lewat bank baru disalurkan lagi, belum lagi bank tidak mau menyalurkan 2 tiers begitu. Nah itu kan yang nggak selesai-selesai. Nah ini memang menjadi persoalan tersendiri buat dunia usaha. Jadi kita lagi ngelihat resesi ini pasti ya mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi mungkin agak sulit dihindari. Kita bisa memahami kesulitan pemerintah, tapi kita juga berharap pemerintah dan DPR juga bisa memahami kesulitan dunia usaha untuk bisa survive. Karena kalau dunia usaha nggak survive juga at the end ekonomi juga kan tidak bagus buat Indonesia gitu. Oke, ada ancaman resesi yang meskipun diharapkan mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tampaknya sulit untuk dihindari. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari wakil rakyat termasuk juga dari pemerintah selaku regulator. Namun usai jeda, Indonesia Business Forum akan segera kembali.